Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Homeschooling Islamic Grow Impact. Proyek teman-teman Homeschooling Islamic Grow Impact kali ini adalah mempresentasikan tentang kisah keteladanan dari keluarga dan sahabat Nabi, yaitu ada kisah tentang kesederhanaan Salman Al-Farisi dalam memimpin. Ada juga tentang Asma binti Abu Bakar, di mana beliau adalah sosok wanita yang taat kepada orang tuanya. Lalu ada kisah terkait tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan atau menceritakan tentang kisah ketika Salman Al-Farisi diangkat menjadi gubernur. Saat Salman Al-Farisi adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Beliau seorang yang sangat sederhana. Ketika itu beliau diangkat menjadi gubernur. Beliau ada salah satu orang yang datang ke rumah Muhammad Salman Al-Farisi. Ketika itu Salman Al-Farisi sedang membuat roti. Dia mengolah sendiri. Lalu tamunya itu pun terheran mengapa Salman Al-Farisi membuat roti sendiri, tidak dibantu oleh orang lain. Dan juga waktu jabatannya dia habis, Salman Al-Farisi cuma membawa barang bawaan dia yang sebanyak 1 karung. Lalu seperti dia waktu sebelum diangkat menjadi gubernur. Itu presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Umi. Hari ini Nindi akan menceritakan kisah tentang Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar adalah anak Abu Bakar. Dia adalah anak perempuan yang cantik dan dia masuk Islam juga pada usia muda. Di masa jahiliyah, Asma melihat langsung kebodohan kaumnya. Karena itu dia jadi lebih beriman. Asma juga sering menyaksikan persahabatan ayahnya dengan Rasulullah dan menyaksikan juga kebodohan orang kafir saat mengganggu orang muslim. Dan Asma juga selalu merawat ayahnya. Saat Abu Bakar berdakwah, Abu Bakar diejek orang dan didorong hingga terjatuh, dan Asma melihat hal itu. Asma juga sangat berbakti pada orang tua. Dia selalu membantu orang tuanya. Lalu beberapa tahun atau beberapa bulan kemudian ternyata Allah menurunkan perintah hijrah dan Abu Bakar dan Nabi Muhammad hijrah, tetapi mereka hijrah dalam pengetahuan orang kafir. Jadi mereka bersembunyi untuk pergi dari kota Mekah untuk hijrah. Di dalam gua mereka berdua tidak mendapatkan makanan atau minuman. Dan karena Asma tahu hal itu, Asma pun setiap hari bolak-balik untuk mengirimkan makanan. Dia mengirimkan makanan tanpa ada yang curiga dengannya. Asma juga selalu memperhatikan keadaan dengan cermat untuk memberikan makanan ke Nabi Muhammad dan Abu Bakar ayahnya. Saat itu orang kafir sedang berbondong-bondong mencari Nabi Muhammad dan Abu Bakar dan Asma. Karena Asma tahu hal itu, dia pun mencari jalan pintas Asma pun mencari jalan pintas yang tidak diketahui oleh orang-orang untuk pergi ke Gua Hira. Sesampainya di Gua Hira, Asma berhasil membuka makanannya dan
Dia hanya berbicara sebentar lalu dia berpamitan untuk pulang. Beberapa langkah Asma, tiba-tiba datang sebuah burung merpati dan juga laba-laba yang membuat sarang di pintu gerbang Gua Hira, dan juga ada burung yang bertelur di situ. Saat itu juga kaum kafir datang ke Gua Hira. Asma tidak menunjukkan rasa muka cemas dan dia hanya berjalan biasa saja seolah-olah tidak ada yang terjadi. Saat orang kafir melihat ke Gua Hira, mereka melihat Gua Hira itu sudah tertutupi oleh sarang laba-laba, dan mereka pun berpikir kalau misalnya Nabi masuk ke situ pasti sarangnya bolong. 3 hari lamanya atau lebih dari 3 hari Nabi bersembunyi. Akhirnya situasi sudah aman dan mereka melanjutkan perjalanan hijrah ke Madinah ya, ke Madinah. Nah, Rasul Udah? Assalamualaikum Umi. Tuhannya kepada ibunya, dia bertanya, siapakah Tuhan yang sebenarnya dia sembah? Lalu ibunya menjawab, Tuhannya adalah Raja Namrud. Lalu Nabi Ibrahim bertanya kembali, siapakah siapakah Tuhannya Raja Namrud? Ibunya tidak bisa menjawab karena selama ini ibunya hanya menyembah Raja Namrud. ayahnya seorang Pembuat berhala. Setelah agak besar, Nabi Ibrahim mulai berdakwah. Dia Menghancurkan semua berhala dan meninggalkan satu yang berhala yang besar dan meletakkan di kapaknya di atas pundak berhala tadi. Setelah itu Nabi Ibrahim Raja semua berhalanya dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Terus Nabi Ibrahim menjawab, kalau yang menghancurkan itu adalah berhala yang memegang kapaknya. Terus apa kata rajanya? Mana mungkin berhala itu bisa menghancurkan. Lalu kata Nabi Ibrahim, kalau dia tidak bisa menghancurkannya, kenapa ia disembah? Lalu Raja Namrud termenung dan tetap menghukum Nabi Ibrahim dengan membakar Nabi Ibrahim. Lalu apa yang terjadi saat Nabi Ibrahim dibakar? Apinya terasa dingin karena Allah menjaga Nabi Ibrahim sehingga api terasa dingin. Terus Raja Namrud sangat takjub melihat semua itu. Lalu bertanya, siapa yang menolongmu? Katanya kan. Iya. Nabi Ibrahim menjawab, siapa yang menolongnya? Allah. Pencipta alam
alam semesta. Namun nama Raja Namrud tidak percaya. Terus banyak dari masyarakat yang mulai percaya. Pun mereka takut kepada Raja Namrud. Assalamualaikum.